Pernahkah kamu merasa hidup sekarang terasa hambar? Hal-hal yang dulu menyenangkan kini tak lagi memberi rasa yang sama. Dulu, kesenangan datang begitu saja, tanpa rencana, tanpa jadwal, dan tanpa harus dibagikan ke siapapun. Sekarang, semua terasa berbeda. Menonton film jadi membosankan. Berkumpul dengan teman terasa seperti kewajiban. Liburan pun terasa terburu-buru, seakan waktu terus mengejar. Lalu, kamu mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya berubah? Kabar baiknya, kamu tidak sendirian. Dunia memang telah berubah dengan cara yang membuat kesenangan dan semangat terasa semakin sulit dirasakan. Dan inilah alasan dibalik semua itu. Segalanya kini dipolitisasi. Dulu, kita bisa menyukai sesuatu tanpa beban. Menonton film, mendengarkan musik, memakai pakaian tertentu, atau sekadar membagikan pendapat sederhana, semua itu terasa ringan. Tidak ada tekanan untuk berpihak pada siapapun. Sekarang, semuanya seolah disaring lewat kacamata agenda tertentu. Hiburan sering membawa pesan tersembunyi, percakapan berubah menjadi ajang pembuktian loyalitas, dan setiap pendapat langsung dibandingkan dengan narasi budaya yang sedang tren. Lama-lama, ini melelahkan. Rasa senang muncul dari kebebasan dan kelapangan, tapi hari ini bahkan hal paling sederhana pun bisa berubah jadi bahan perdebatan. Akhirnya, kita mulai menahan diri, berhati-hati dalam berbicara, bahkan memilih diam hanya untuk menghindari pertengkaran. Saat setiap ruang terasa seperti ladang ranjau, tawa pun tidak lagi datang dengan alami. Segalanya kini terasa mahal. Jangan lupakan biaya hidup yang terus naik. Sulit menikmati hidup ketika hampir semua hal punya harga yang terasa tidak masuk akal. Makan santai di luar kini, harganya setara dengan belanja bahan pokok untuk beberapa hari. Tiket bioskop, biaya perjalanan, bahkan hobi kecil pun ikut melonjak. Sekadar keluar rumah saja, rasanya perlu hitung-hitungan matang. Saat semua serba mahal, kita mulai ragu untuk bersenang-senang. Setiap rencana dibandingkan dengan isi dompet, dan perlahan kita berhenti berkata ya pada hal-hal yang sebenarnya kita sukai. Kesenangan pun berubah jadi beban. Ketika uang membuat kebahagiaan terasa seperti kemewahan, kita berhenti mencarinya sama sekali. Segalanya terlihat palsu. Kita dikelilingi oleh kehidupan yang sudah disaring baik di dunia maya maupun dunia nyata. Orang-orang tersenyum, tertawa, liburan, dan membagikan momen-momen sempurna yang entah kenapa semuanya terlihat sama. Kita tahu itu sudah diatur dan bukan sepenuhnya nyata, tapi otak tetap membandingkan. Setelah terlalu sering terpapar kebahagiaan palsu, momen bahagia kita sendiri pun mulai terasa dibuat-buat. Kita jadi ragu, apakah aku benar-benar menikmati ini atau hanya mencoba meyakinkan diri sendiri? Saat hidup terasa seperti sebuah pertunjukan di mana kita dipaksa menjadi pemeran utamanya, rasa bahagia yang tulus pun makin sulit dirasakan. Segalanya kini terekam. Kita mulai lupa bagaimana rasanya benar-benar menikmati sebuah momen tanpa merasa harus mengabadikannya. Menonton konser kini berarti melihat lautan layar ponsel, bukan panggungnya. Pergi berlibur pun seolah tidak lengkap tanpa bukti foto dan video. Ironisnya, semakin kita berusaha menangkap momen, semakin sedikit kita benar-benar merasakannya. Kesenangan sejati muncul saat kita tenggelam dalam momen tanpa topeng, tanpa tekanan, dan benar-benar hadir di sana. Namun sekarang, kita terbiasa melihat setiap hal indah sebagai konten. Kesadaran terus-menerus bahwa kita sedang dilihat membuat spontanitas hilang. Dan bersamaan dengan itu, rasa senang pun ikut memudar. Segalanya terasa terburu-buru. Hidup sekarang terasa seperti tombol cepat maju yang tidak pernah berhenti. Kita bangun dengan perasaan sudah ketinggalan,
lalu tenggelam dalam tumpukan kewajiban yang seakan tidak ada ujungnya. Bahkan, waktu istirahat pun seringkali bukan benar-benar istirahat, hanya jeda singkat di antara kesibukan. Karena otak terus terbagi ke banyak hal, kita jarang benar-benar hadir di saat ini. Padahal, kesenangan hanya bisa dirasakan ketika kita sepenuhnya berada di momen tersebut. Tapi saat pikiran terus terpaku pada apa selanjutnya, semua hal baik lewat begitu saja tanpa benar-benar dirasakan. Kita tertawa, tapi pikiran melayang. Kita beristirahat, tapi tubuh tetap tegang. Hingga akhirnya kita lupa seperti apa rasanya benar-benar rileks dan tenang. Segalanya kini dioptimalkan. Entah sejak kapan, semua hal berubah jadi ajang produktivitas. Setiap hobi harus menghasilkan sesuatu. Setiap minat harus punya manfaat. Kita nggak bisa lagi sekadar mengambil foto itu harus jadi peluang usaha. Kita nggak bisa lagi sekadar berolahraga, harus ada target, data, dan pencapaian. Kita kehilangan kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan santai, tanpa tujuan. Padahal, kesenangan sejati justru lahir dari hal-hal yang tidak perlu selalu berguna. Tekanan untuk terus mengambil nilai dari setiap aktivitas membuat kesenangan terasa seperti pekerjaan. Waktu luang pun berubah jadi tugas baru di daftar kesibukan. Segalanya kini dikomersialisasi. Hampir tidak ada lagi sudut kehidupan yang tidak dikemas, diberi label, lalu dijual kembali kepada kita. Berkemah berubah jadi glamping, nongkrong jadi brunch mahal, malam santai main board game pun jadi layanan berlangganan. Sebenarnya, hal-hal itu tidak selalu buruk, tapi semua itu perlahan menghapus spontanitas. Dulu, kesenangan bisa muncul begitu saja dari main bola bareng teman, jalan-jalan tanpa rencana, atau sekadar mengobrol di halaman rumah. Sekarang, seolah untuk menikmati sesuatu, kita harus beli tiket, ikut tren, atau membayar pengalaman. Dan ketika setiap momen berubah jadi produk, kesenangan pun mulai kehilangan maknanya. Segalanya kini membuat kecanduan. Hiburan masa kini dirancang bukan untuk membuat kita puas, tapi untuk membuat kita terus ketagihan. Game, platform streaming, dan media sosial tidak dibuat untuk dinikmati. Secukupnya semuanya dirancang agar kita terus kembali lagi dan lagi. Akibatnya, kita mengalami rangsangan berlebihan tanpa benar-benar merasa puas. Kita menonton berjam-jam, menggulir layar tanpa henti, atau bermain game sampai lupa waktu. Tapi bukannya merasa segar, justru merasa kosong. Hal ini mengganggu sistem dopamin di otak, membuat kesenangan sederhana terasa hambar. Kesenangan pun berubah menjadi kebiasaan yang memaksa, dan kebiasaan seperti ini tidak pernah memberi rasa bahagia yang bertahan lama. Segalanya kini terasa berulang. Coba lihat deretan film di platform streaming, banyak yang hanya remake dari remake. Di media sosial, tren terus berulang dengan wajah yang berbeda-beda. Musik pun seringkali hanya daur ulang dari lagu lama. Siklus konten terasa tidak ada habisnya, tapi juga tidak memberi kejutan. Kesenangan sejati butuh sesuatu yang baru, kejutan kecil, yang membangkitkan rasa semangat. Tapi di dunia, di mana hampir semua hal sudah pernah dibuat, diulang, dan dikemas ulang, kepekaan kita terhadap hal baru perlahan memudar. Segalanya kini penuh tekanan. Kebisingan hidup kini terasa semakin keras. Berita yang penuh masalah, kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan arus informasi negatif yang terus mengalir membuat kita hidup dalam kecemasan yang tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat mencoba beristirahat, ada perasaan berat yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu bisa salah kapan saja. Dalam keadaan seperti ini, wajar jika kesenangan terasa jauh dari jangkauan. Rasa bahagia hanya bisa tumbuh saat kita merasa aman dan tenang, saat kita bisa menurunkan kewaspadaan sejenak. Sayangnya,
Banyak orang sudah lama tidak merasakan ketenangan itu. Segalanya kini membuat kita terasa asing. Ironis, bukan? Kita hidup di zaman yang sangat terhubung, tapi justru semakin banyak orang merasa kesepian. Interaksi digital perlahan menggantikan kehadiran nyata. Grup chat menggantikan pertemuan langsung. Like menggantikan tawa. Koneksi virtual memang memudahkan, tapi tidak pernah benar-benar menggantikan kehangatan pertemuan tatap muka. Karena kesenangan bukan hanya soal aktivitas, tapi juga tentang berbagi momen bersama orang lain. Tanpa kebersamaan itu, bahkan momen terbaik pun kehilangan warnanya. Jadi, kalau kamu merasa hidup kini tidak lagi terasa menyenangkan, itu bukan karena kamu rusak, kamu hanya lelah berpura-pura bahwa keadaan ini normal. Dunia modern terlalu bising, tapi minim makna. Terlalu banyak rangsangan, tapi kurang kehangatan. Bukan berarti kesenangan benar-benar hilang. Hanya saja, kondisi yang dulu membuatnya tumbuh perlahan memudar. Tekanan, penilaian, perbandingan, dan komersialisasi telah membentuk ulang cara kita hidup. Tapi masih ada harapan. Kesenangan tetap ada. Kita hanya perlu menemukannya kembali dalam hal-hal sederhana. Hadir sepenuhnya di momen sekarang, terhubung dengan orang lain, dan bermain tanpa tekanan. Mungkin terasa lebih sulit dari dulu, tapi tetap layak diperjuangkan. Kalau kamu merasa relate dengan hal ini, jangan lupa tekan like, share ke teman, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena kemungkinan besar, kamu tidak sendirian. Dan jangan lupa subscribe untuk konten reflektif lainnya. Terima kasih sudah menonton.